Lapor, proses belajar siap. Silakan. Ya. Menguji dalam mati mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Jadi pelajaran kita hari ini adalah pelajaran biologi. Materi kita di sini adalah interaksi di dalam ekosistem. Jadi perhatikan ya. Jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Sebelumnya saya absen dulu. Perhatikan ya. Andi Fahri Zain, Irfan Khobaran, Faruk Muhammad Hadafi, Muhammad Excel Azrila, Partai Retri Atmuju, lalu Zarkasi Maulana Muslim, Helmi Sesmita, Yulita Rizkian dan Bunga Aprilia Lestari, Hilma Salam, Muhammad Azka Ayub, Muhammad Suhaibul Bukra. Baik, ada semua ya. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada proses pembelajaran biologi. Jadi baik, kita akan belajar terkait dengan interaksi di dalam ekosistem. Jadi di sini karena ada sedikit pernah kalian mengingat kembali operasi apa saja yang terjadi di dalam ekosistem. Ada yang tahu? Ya. Komponen biotik dan abiotik. Jadi terdapat komponen biotik dan abiotik. Ya. Kemudian adakah hubungan yang terjadi antara komponen-komponen tersebut? Apakah ada hubungan? Ya. Dan bisa. Apakah ada hubungan yang terjadi antara komponen-komponen biotik maupun abiotik pada interaksi yang ada di dalam ekosistem? Ada yang bisa jawab? Ini untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah diadakan pada waktu SMP. Ada bisa? Ya baik, Pak Guru akan jawab ya. Jadi interaksi hubungan interaksi yang ada dalam proses terjadinya simbiosis. Ada simbiosis. Simbiosis. Itu yang terjadi di dalam interaksi yang ada dalam ekosistem. Baik. Sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, ada di sini aku tampilkan ya. Tujuan pembelajaran di sini adalah, ya ini baik. Tujuan pembelajaran di sini adalah di mana siswa setelah mengamati video ya interaksi di dalam ekosistem, peserta didik dapat menganalisis interaksi yang berlangsung di dalam ekosistem dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati video interaksi di dalam ekosistem, peserta didik dapat menganalisis aliran energi dalam suatu rantai makanan dengan tepat. Tujuan yang ketiga adalah
Setelah mengamati video interaksi di dalam ekosistem, peserta ini dapat membuat bagi-bagan ya, aliran energi dalam suatu rantai makanan dengan tepat. Dan ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita lanjut ke materi sekarang ya. Baik, ini ya, silakan kita analisis bersama-sama interaksi-interaksi yang ada di dalam ekosistem melalui video yang Pak Guru tampilkan. Silakan kita amati, dianalisis simbiosis apa saja yang akan terjadi di dalam video tersebut ya. Namun lebih kejam kalau kita melihat interaksi pola makan dan dimakan di alam liar. Kadang ada hewan predator yang dengan sadisnya memakan hewan lain. Sahabat, apakah mereka semua itu jahat? Atau memang harus seperti itu? Karena mereka tidak bisa masak, kalau masak. Mungkin itu memang hukum rimba atau perannya memang demikian. Makin penasaran, yuk simak video berikut ini. Akan analisis. Jangan lupa subscribe channel Mr. Pink agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan kilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Dalam video ini kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis. Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Mr. Pick akan jelaskan secara singkat nih. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara organisme yang saling berhubungan. Misalnya 2 organisme berarti satu untung. Tapi kalau misalnya simbiosis komensalisme itu yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain biasa saja. Jadi satu untung, satu biasa saja. Nah, berbeda dengan simbiosis parasitisme. Di sini adalah hanya menguntungkan satu pihak saja. Satu pihak untung, satu pihak dirugikan. Itu adalah simbiosis parasitisme. Kita lanjut ya. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Jadi kalau tadi ada hubungan antara biotik dan biotik, Waktunya nyam. itu ada simbiosis. Nah, ini kita akan bahas antara biotik dan abiotik. Komponen abiotik berpengaruh dalam menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara alami ekosistem dalam keadaan seimbang. Jadi keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar seperti ada bencana atau campur tangan manusia. Dalam ekosistem sering terjadi perubahan jumlah populasi tumbuhan, ada jumlah yang herbivora akan berubah ataupun yang karnivora. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Jadi keseimbangan alam itu akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya itu dalam keadaan hidup. Makanya
Selain simbiosis, ada juga yang namanya predasi dan kompetisi. Jadi kalau predasi itu adalah hubungan timbal balik makan dan dimakan. Jadi itu tidak jahat, tetapi memang perannya seperti itu untuk menjaga keseimbangan. Itu adalah predasi. Ada juga kompetisi, yaitu antara dua pemangsa ini saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Itu adalah hubungan timbal balik. Ada simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita akan bahas nih apa itu rantai makanan. Nah, coba perhatikan rantai makanan berikut. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis lurus yang disebut rantai makanan. Rantai makanan ini terjadi jika suatu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, dan konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen jenis kedua dan seterusnya hingga nantinya ada pemakan terakhir yaitu konsumen puncak. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Di antaranya rantai makanan tersebut terdapat pengurai karena pada akhirnya semua makhluk hidup akan mati dan diuraikan hidup. Ketika rantai makanan ini bergabung satu dengan yang lainnya akan membentuk jaring-jaring makanan. Di alam ini produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen saja, tapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama bisa dimakan dari satu jenis konsumen kedua dan seterusnya. Sehingga terdapat banyak sekali rantai makanan, dan ketika rantai makanan ini bergabung, dia akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, ada model lain selain jaring-jaring makanan, ada yang disebut dengan piramida makanan. Apakah sahabat dapat memprediksi apakah yang akan terjadi apabila salah satu organisme tidak tersedia di alam? Apakah yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen pasti lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1, jumlah konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Jadi STI bentuknya adalah berbentuk piramida. Produsen ada di paling bawah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk suatu piramida. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam ekosistem. Tahukah sahabat bahwa ekosistem yang terdapat di dunia ini sangat beragam berdasarkan proses tertentunya. Ekosistem dibedakan atas dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, misalnya laut, hutan, sungai, dan gunung. Berbeda dengan ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya waduk, kolam, dan akuarium. Nah, sebenarnya proses interaksi abiotik dan biotik di dalam ekosistem itu adalah menjaga keseimbangan. Jadi ada yang namanya predasi, kompetisi, dan juga simbiosis. Jadi bukan jahat atau tidak ya. Jadi bukan sadis-sadisan atau tiga-tigaan gitu. Jadi itu adalah proses rantai makanan yang di dalamnya ada simbiosis, ada predasi, dan kompetisi. Berikut adalah ulasan tentang pola interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua, dan bagi sahabat yang membutuhkan resume dapat mendownload di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Click, jangan lupa like dan share, dan jangan lupa juga subscribe channel Mr. Click. Semoga video ini bermanfaat. Itu video ya, video terkait interaksi yang ada di dalam ekosistem. Berdasarkan video tadi, ada yang bertanya. Ya. Saya kasih dua soal saja untuk Pak Guru ya. Silakan, ada yang bertanya. Mengapa terjadi interaksi antara makhluk hidup? Mengapa terjadi interaksi antara makhluk hidup? Yang kedua, siapa lagi? Ya. Apa yang akan terjadi jika salah satu dan bagian interaksi hilang maupun Apa yang akan terjadi jika salah satu
Baik ya, perhatikan. Nah ini ya. Jadi perhatikan. Tadi soal yang pertama adalah mengapa terjadi interaksi antar makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki ketergantungan ya, ketergantungan dengan makhluk hidup lain. Salah satu faktor utama adalah untuk mendapatkan makanan, yaitu dengan menyebabkan terjadi interaksi antar makhluk hidup. Ada beberapa tipe hubungan antar makhluk hidup, yaitu netralisme, kompetisi, simbiosis, predasi, dan herbivori. Kemudian soal yang kedua tadi, apa yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan mendadak punah atau hilang? Baik. Jadi yang akan terjadi adalah jika suatu di dalam rantai makanan itu mendadak punah atau hilang, maka keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Jadi tidak seimbang antara kebutuhan dengan penghasilan. Jadi cara mencari makanan itu tidak seimbang. Kemudian akan terganggu. Contoh, bila ular di sawah punah, maka populasi tikus akan meningkat. Jika ular itu mendadak punah ya, maka tikus itu akan meningkat. Kemudian akibatnya akan merusak tanaman padi pada sawah dan para petani akan merugi. Kenapa demikian? Karena yang memangsa tikus itu akan sedikit, karena akan berkurang ular tersebut, akan menyebabkan pemaksa tikus itu akan sedikit, sehingga efeknya di sana adalah tanaman padi itu akan rugi ya. Efeknya di sana adalah merusak tanaman padi pada sawah, dan para petani akan rugi karena saking banyaknya tikus. Paham ya? Baik. Jadi sudah paham ya? Baik, sekarang kita melaksanakan diskusi presentasi terkait dengan materi interaksi yang ada di dalam ekosistem. Silakan dibagi kelompok jadi 3 kelompok. Dan 3 kelompok ya. Ini saya bagikan, nanti dibagi 3 kelompok. 1 dibagi, silakan kelompok ini di sini paten ya. Ini di sini 4 orang 1 kelompok, 4 orang. Silakan dibagi cepat. Yang ada 5 orang, ya, berarti di sini, ini di sini ya, 2 orang di sini. Apa? 2 orang di sini ya. Baik, saya bagikan ya. Saya akan bagikan lembar kerja. Perhatikan ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan lembar kerja yang kamu bagikan, silakan ya dipahami dulu. Di sana menganalisa ya. Yang pertama adalah menganalisa. Baik, perhatikan. Ini penjelasan dari Mas Guru terkait dengan yang saya bagikan. Di sini perhatikan lembar kerja bisa diedit. Perhatikan yang pertama adalah prosedur analisa. Silakan melalui pengamatan video tadi, silakan dianalisis jenis-jenis interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, di sana contohnya, misalkan jenis interaksi simbiosis mutualisme. Contohnya apa? Ya, kemudian jenis interaksi simbiosis komensalisme. Nah, itu contohnya apa? Simbiosis parasitisme, contohnya apa? Kompetisi, contohnya apa? Predasi, contohnya apa? Jadi itu isi ya. Tabel-tabel kerja kalian itu di sini. Kemudian di sana yang kedua, dan tabel yang kedua adalah di sana alasan ya. Saya akan mengungkapkan alasan terkait dengan peran di sana. Contohnya organisme makhluk hidup. Produsen pertama rumput padi, alasannya apa? Tikus alasannya apa? Ular, elang,
jamur itu alasannya apa di dalam kaitannya dengan rantai makanan. Kemudian tabel yang ketiga di sana perhatikan, jika dalam suatu ekosistem populasi kata punah maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Contohnya seperti tadi ya, contohnya misalkan jika dalam suatu ekosistem terjadi punah, misalkan contohnya adalah ular dengan tikus ya, alasannya apa? Begitu. Di sini kita dianalisis untuk ada semua alasannya bagaimana jika terjadi antara komponen abiotik dan abiotik itu punah. Nah, tabel yang keempat adalah di sini adalah analisislah gambar di atas, sudah tuliskan jawaban kalian. Silakan di sana ada perintahnya dibuka ya, dibuka link terkait dengan piramida makanan, kemudian analisis ya. Topik pertama dinamakan produsen pada ekosistem, itu alasannya apa. Kemudian topik kedua dinamakan konsumen pada konsumen pertama pada ekosistem, itu alasannya apa. Kemudian topik ketiga dinamakan konsumen kedua pada ekosistem, itu alasannya apa. Kemudian topik yang keempat dinamakan konsumen ketiga atau puncak ya, puncak atau finish nantinya itu dinamakan konsumen ketiga atau puncak, alasannya apa. Setelah itu tulislah kesimpulan dari berdasarkan analisis tabel gambar kerja ya sekalian ibu buat. Silakan ya, silakan dikerjakan ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit ya, 15 menit kemudian setelah itu kita diskusikan di sini. Jelas, silakan ditanyakan. Contohnya jangan jelaskan. Simbiosis mutualisme apa nih? Kemudian simbiosis komensalisme. Ya, harus kalian paham dulu apa pengertiannya terkait dengan simbiosis komensalisme, baru kalian lihat contohnya seperti apa. Nah, itu simbiosisnya bagaimana, kemudian penjelasannya apa, contohnya apa, itu saja yang dianalisis ya. Ya, saya kan diskusi ya, contohnya itu contohnya saja ya, contohnya apa, misalkan simbiosis komensalisme contohnya apa ya. Ada kan di materi tersebut ya penjelasan dan analisis contohnya apa di dalam video tadi. Silakan diselesaikan di tabel pertama ya, selesaikan dulu tabel pertama, nanti untuk tabel kedua kurang jelas ditanyakan sama ada yang menjelaskan, ada yang jadi penjelasannya, ada yang contohnya nggak cepat ya. Maka jangan main ya, dari terus kembali kerjanya. Alasannya ya, alasannya. Ada yang kurang jelas? Jelas semua? Jelas. Ini habis ya. Sudah jelas ya? Sudah jelas kan? Ya. Kalau mau cepat silakan dimanfaatkan artinya ya.
teknologinya dimanfaatkan, ya dimanfaatkan. Rasanya alasan apa yang kita berikan? Ya kan, kerjasama dengan baik ya, hasilnya dipresentasikan nanti depan ya. Waktunya itu ya. Silakan nanti lagi ke tabel yang kedua ya. Nah ini tabel yang kedua ya. Akan manfaatkan IT-nya ya, teknologinya. Boleh pakai Ya boleh, manfaatkan itu ya. hilang kehilangan makanan. Ini hilang kehilangan makanan. Kehilangan makanan. Mana sudah? Sampai mana? Ya. Ya, ini contohnya. Tidak. Langsung ke tabel selanjutnya ya. Ke tabel kedua dari nomor kerjanya. Langsung ke tabel 3. Sudah.
Ada yang sudah selesai? Perhatikan ya, kalian di siapa ya? Ini kata kuncinya kan? Ya, sudah Pak. Ya, ini kata kunci dari bagian pertama yang nomor 3 kan? Ya, kata kuncinya kalian paham. Apa itu kompetisi, ada predasi, ada parasitisme, yang politisme dan monarkisme. Silakan. Ada yang sudah selesai? Sedikit ya. Jadi yang pertama presentasi ya, silakan yang sudah selesai di awal. Kita bahas dari hasil tempat kerja yang dibuat. Sudah mana?
Silakan selesaikan. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan. Sudah semua, hadir. Dulu Pak ini yang tabel kedua. Ada yang kedua. Perhatikan ya. Sudah, pokoknya sudah. Grafiknya aja Pak. Sebutkan ya. Sebulan itu silakan disebutkan materi awal sampai tadi. Misalkan video tadi bisa juga disebutkan saja. Jangan cepat ya. Jangan balik. Cepat. Kita lagi Pak. Kembali aja ya Pak. Ya. Tenang. Sudah. Kesimpulannya aja Pak. Bagaimana? Ya. Manfaatkan ayat ini.
Perhatikan ya, jadi di LKPD itu sudah ada 5 materi yang berkaitan dengan tabel tempat kerjanya ya. Contohnya ini ya. Nah, saya dibuka aja ini materi terkait dengan harga makanan dan jaring makanan. Ini akan berkaitan dengan tabel yang sudah tempat kerja yang sudah dibuat ya. Sudah ada di sana. Itu penjelasannya. Sudah, kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2 bagaimana? Silakan diselesaikan dulu. Kelompok 1, kelompok 2 belum. Kelompok 3 bagaimana? Satu tabel tempat kerja yang C 3 ya. Keempat ini tabel yang terakhir ya, yang keempat ya. Tingkat profitnya ada satu ya, dan peran dalam ekosistem dengan produsen ya. Contohnya apa produsen? Misalkan Pak padi ya, yang padi. Alasannya apa? Kenapa padi itu dikatakan produsen dalam satu ekosistem? Ya. Dan konsumen, kenapa konsumen pertama makan padi itu dikatakan konsumen pertama dalam ekosistem? Alasannya apa? Bisa dianalisis juga. Ini link ya, ini link materi terkait dengan ya pembelajaran terkait peran dalam ekosistem. Bagaimana? Bisa kita mulai? Kelompok yang 2, 3. Belum. Ya, kita mulai juga presentasi ya. Seiring berjalan waktu ya, kita dengarkan saja presentasi dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 siap? Silakan dibaca materi terkait dengan interaksi dan ekosistem ya, semuanya dibaca materi tersebut. Nanti setelah dibaca materi itu, silakan untuk buka sesi pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Kita mulai saja. Tidak apa-apa. Berdiri saja ya. Berdiri ya. Berdiri. Semuanya. Silakan moderator. Baik.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Angkatan Bahasa Baca materi. Minta materi interaksi dengan ekosistem dan materi kali ini adalah interaksi antara ekosistem. dalam ekosistem. Dalam ekosistem. Dibaca kita, dibaca materi tersebut ya. Ini ya, mengajarnya ya. Silakan dimulai ya. Dibaca semuanya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara makhluk hidup yang satu dan yang lain terjadi hubungan, baik antara sesama spesies maupun antar spesies, baik antara komponen biotik maupun antara komponen abiotik. Hubungan timbal balik dikenal pula dalam istilah interaksi atau interaksi. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai interaksi antar individu, antar populasi, antar komunitas, dan faktor biotik dan interaksi antar ekosistem. Interaksi antar individu membentuk populasi. Sekumpulan makhluk hidup dari spesies yang sama yang hidup pada suatu waktu dan kawanan tertentu serta saling berinteraksi membentuk populasi. Oleh karena berasal dari spesies yang sama, maka individu di dalam populasi mempunyai potensi melakukan perkawin silang yang akan menghasilkan keturunan yang fertile, yang fertile, garis kurung mampu bereproduksi fertil, mampu bereproduksi. Contoh populasi adalah populasi pitik, populasi padi, dan populasi sapi. Suatu populasi dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri: 1. Memiliki kesamaan morfologi, 2. Memiliki kesamaan fungsi fisiologi, 3. Dapat melakukan perkawinan silang. Interaksi antar populasi membentuk komunitas. Interaksi antar populasi yang satu dan yang lain dalam satu area tertentu membentuk komunitas. Contoh komunitas adalah komunitas hutan tropik yang di dalamnya terdapat berbagai populasi tumbuhan, reptilian, burung, mamalia, mikroorganisme, cacing moluska. Interaksi antar makhluk hidup biasanya akan membentuk hubungan khusus yang berpengaruh secara nyata terhadap persebaran dan kepadatannya. Beberapa kategori umum tentang interaksi dan hasil akhir yang didapat oleh makhluk hidup yang terlibat dapat dilihat dalam tabel berikut. Macam interaksi: kompetisi, makhluk hidup satu dirugikan, makhluk hidup dua dirugikan. Predasi diuntungkan, makhluk hidup satu diuntungkan, makhluk hidup dua dirugikan. Parasitisme, makhluk hidup satu diuntungkan, makhluk hidup dua dirugikan. Mutualisme, makhluk hidup satu diuntungkan, makhluk hidup dua diuntungkan. Ada berbagai macam interaksi antar sesama makhluk hidup. Interaksi tersebut dapat terjadi baik antar individu, dalam populasi ataupun antar individu berbeda populasi atau berbeda jenis spesies. Bentuk interaksi tersebut dapat berupa saling merugikan, saling menguntungkan, atau hanya salah satu saja yang diuntungkan. Kompetisi, bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Kebutuhan hidup yang sering diperdebatkan tersebut antara lain makanan, tempat duduk, tempat bersarang, sumber air, dan pasangan berkawin. Untuk kompetisi yang terjadi dapat berupa kompetisi intraspesifik, yaitu kompetisi di antara keluarga spesies yang sama, dan kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi di antara anggota yang berbeda spesies. Persaingan antar individu dalam spesies penting lainnya untuk mengatur populasi spesies tersebut. Predasi: di dalam sebuah interaksi antar makhluk hidup terdapat hubungan satu spesies memakan yang lain. Dalam hal ini konsumennya disebut predator, sedangkan spesies yang dimakan dikenal sebagai mangsa. Predator, Latin predar,
adalah makhluk hidup yang memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dengan memakan makhluk hidup lain. Jika yang dimangsa adalah produsen, maka bentuk interaksi itu disebut herbivore. Sedangkan hewan yang memakan produser disebut herbivore. Simbiosis, hubungan yang dekat antara dua spesies makhluk hidup berbeda disebut simbiosis, yang berarti hidup bersama. Interaksi simbiotik meliputi bentuk parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Parasitisme merupakan bentuk interaksi yang dapat menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak yang lain menderita kerugian. Suatu parasit dapat memperoleh makanan atau sumber-sumber yang diperlukan dari tubuh makhluk hidup lain disebut inang atau hospes. Selain menggunakan inang sebagai sumber nutrisi, beberapa parasit juga menggunakan inang mereka untuk perlindungan bagi predator yang akan memakannya. Contohnya kehidupan ikan mutiara pada timun laut. B. Komensalisme. Komensalisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan yang lain tidak terpengaruh, tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh interaksi komensalisme adalah kehidupan ikan remora dengan hiu. C. Mutualisme. Mutualisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapat keuntungan. Interaksi mutualisme kadang-kadang disebut juga simbiosis obligat. Contohnya adalah pada proses penyerbukan bunga. Pada beberapa proses penyerbukannya dapat berlangsung oleh bantuan beberapa serangga khusus, burung atau kelelawar. Salah satu ciri dari komunitas adalah adanya keanekaragaman spesies dan pola penyebarannya. Sekian beraneka ragam spesies menyusun suatu komunitas. Semakin tinggi organisasinya, dan ini berarti semakin dewasa komunitas tersebut. Komunitas yang demikian itu biasanya lebih stabil, dalam arti komunitas mampu memulihkan diri apabila mendapatkan gangguan, asalkan masih dalam batas toleransi. Gangguan itu berupa penambahan atau pengurangan materi atau energi. Komunitas yang mampu memulihkan dirinya dikatakan memiliki daya dukung yang tinggi. B. Aliran energi. Tiap makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya, misalnya untuk tumbuh, berproduksi, dan bergerak. Dalam pemenuhan kebutuhan energi tersebut terjadi hubungan saling ketergantungan energi di antara makhluk hidup yang berbeda. Dalam hal ini ada makhluk hidup yang berperan sebagai produser, konsumen, atau dekomposer. Produser merupakan makhluk hidup yang mampu menangkap energi cahaya matahari di kadar fotosintesis sehingga dapat menghasilkan materi organik yang berasal dari materi organik. Contoh produser adalah tumbuhan hijau dan makhluk hidup fotosintesis lainnya. Melalui produser Kedua itu yang konsumen. Lalu yang kedua konsumen. Konsumen apa? Konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dalam bentuk materi organik, misalnya dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Sudah. Konsumen. Ya. Tingkat trofik. Pertama, produser membuat makanan sendiri dari bahan anorganik yang menggunakan energi cahaya matahari. Kedua, konsumer primer memakan tumbuhan atau produser lainnya. Ketiga, konsumer sekunder memakan herbivore. Keempat, konsumen tersier karnivor. Puncak memakan predator. Sudah kan? Sudah. Jadi itu terkait perhatian.
Jadi itu terkait materi tentang interaksi yang ada di dalam ekosistem. Ya. Komponen abiotik maupun komponen abiotik. Ya kan ditutup sudah. Untuk buka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Mau bertanya? Silakan. Siap, izin bertanya. Terus namanya ya? Coba namanya. Siap, Adker. Ingin bertanya, apakah yang terjadi jika salah satu dari apakah yang terjadi? Apakah yang dimaksud dengan interaksi dalam ekosistem dan jelaskan simbiosis yang terjadi? Ada soal materi ya. Jelaskan interaksi yang interaksi dalam ekosistem. Jelaskan simbiosis apa yang terjadi di dalam interaksi tersebut. Yang terjadi dalam interaksi tersebut. Silakan dijawab. Nanti kan ngomong dulu. Bertanya. Materi ya. Baik, saya akan menjawab dari Bapak. Jelaskan interaksi ekosistem dan simbiosis yang terjadi dalam interaksi tersebut. Interaksi yang terjadi sejumlah makhluk dari spesies yang sama yang hidup dalam satu waktu dan kawasan tertentu serta saling berinteraksi membentuk populasi. Oleh karena berasal dari spesies yang sama, maka individu di dalam populasi mempunyai potensi melakukan kemiskinan yang akan menghasilkan keunikan yang karakter mampu beradaptasi. Tanda populasi adalah populasi bagi dan populasi sapi. Sedangkan untuk simbiosis ada tiga. Simbiosis parasitisme merupakan bentuk interaksi yang dapat menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak yang lain menderita kerugian. Simbiosis universalisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain tidak terpengaruh, tidak dirugikan maupun dirugikan. Simbiosis mutualisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapatkan keuntungan. Oke, Siap, paham. Ada yang menambahkan? Siap. Ada yang menambahkan? Ya. Izin, saya Muhammad Nesra Derang dari kelompok 1, kelompok 2 ingin bertanya perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan Perbedaan rantai makanan. dan jaring-jaring makanan. Paham pertanyaan lagi ya. Jadi kelompok dua. Jadi itu kan pertanyaan dari Muhammad Excel ya. Ya kan perbedaan dari makanan, Rantai makanan. ya, rantai makanan dan dari makanan. Silakan didiskusikan ya.
Baik, saya akan menjawab dari pemenuhan Excel tentang pertanyaannya perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nanti kan ya. Rantai makanan merupakan sebuah aliran energi makanan melalui sebuah ekosistem. Energi tersebut mengalir dalam satu arah dari sejumlah makhluk hidup. Semua energi yang masuk ke dalam rantai makanan umumnya berasal dari cahaya matahari. Melalui proses fotosintesis, energi tersebut diubah dan disimpan dalam tubuh makhluk hidup berbentuk atau dalam bentuk energi kimia. Selanjutnya energi tersebut mengalir ke konsumen pada berbagai tingkat trofik dalam ekosistem. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan gambaran sederhana dari proses makanan dimakan. Dan sedangkan jaring-jaring makanan merupakan gambaran sederhana dari proses makanan dimakan yang terjadi di antara yang terjadi dalam sebenarnya proses makan dan dimakan. Yang terjadi dalam ekosistem adalah proses yang kompleks dalam organisme lengkap akan diperoleh dari jaring makanan. Saya kira jelas. Jadi ya, jadi cukup untuk masalah saja ya. Untuk nomor 1. Jadi silakan dan jelas semua ada. Jelas ya. Silakan itu saja. Rantai makanan ya, rantai makanan saja. Yang dibacakan oleh Excel. Mau Excel ya, lagi mau Excel ya, silakan mau Excel. Baca ya. Perhatikan kalau yang lain. Rantai makanan, aliran energi kimia di dalam ekosistem dapat diperlihatkan melalui beberapa cara. Misalnya melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kedua cara tersebut dapat diperlihatkan makhluk hidup, pemangsa dan bangsa. Akan tetapi, masing-masing cara tersebut tidak dapat memperlihatkan jumlah energi kimia yang dipindahkan. Rantai makanan merupakan sebuah aliran energi makanan melalui sebuah ekosistem. Energi tersebut mengalir dalam satu arah melalui sejumlah makhluk hidup. Semua energi yang masuk ke dalam rantai makanan umumnya berasal dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Energi tersebut diubah dan disimpan dalam tubuh makhluk hidup produser dalam bentuk energi kimia. Selanjutnya, energi tersebut mengalir ke konsumer pada berbagai tingkat trofik dalam ekosistem. Jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan gambaran sederhana dari proses makan dimakan yang terjadi di alam. Sebenarnya proses makan dimakan yang terjadi di dalam ekosistem adalah proses yang kompleks dan apabila disusun secara lengkap akan diperoleh jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan memperlihatkan hubungan populasi yang satu dengan populasi yang lain. Jaring-jaring yang menggambarkan hubungan makan dimakan itu terbentuk agar kelangsungan hidup tiap populasi terjamin semakin kompleks. Jaring-jaring makanan menunjukkan semakin kompleks aliran energi dan aliran makanan. Hal inilah mengakibatkan terjadinya
kestabilan komunitas dan kestabilan ekosistem. Artinya, jika salah satu populasi spesies hilang, jaring-jaring makanan masih tetap berjalan. Coba bayangkan jika jaring-jaring makanan itu sederhana, jika salah satu populasi spesies hilang, maka aliran energi dan aliran makanan di dalam ekosistem tersebut akan kacau. Itulah pentingnya keanekaragaman hayati yang berinteraksi dalam menjaga kestabilan suatu komunitas. Sudah. Baik ya. Jadi materi pertemuan materi selanjutnya yaitu rantai dan dari makan. Silakan untuk Sekian yang Excel. Nah, juga bisa pertanyaan. Jadi kan kita buat sesi pertanyaan. Di kelompok 3 silakan mengajukan pertanyaan. Nama, namanya bunga apelnya. Besarnya. Apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan dan apa fungsi jaring-jaring makanan dalam ekosistem? Apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan Dan dan apa fungsi jaring-jaring makanan dalam dalam ekosistem? yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan dan apa fungsi jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Silakan ada pertanyaan. Sudah selesai dijawab ya? Ya, fokus satu pertanyaan. Silakan. Siapa namanya? Dari bisa kita ya. Ya, silakan dari sini. Apa pertanyaan yang kedua? Apa dampak dari pembunuhan kata terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan? Apakah dampak pembunuhan kata Terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan? ada keberlangsungan dari Makanan. Nah, kalau kedua ya, siapa jawabannya? Manfaatkan IT yang ada. Sudah, satu saja. Itu nomor satu. Ya. Dua saja ya, dua. Kelompok dua. Izin menjawab dari kelompok 3 mengenai Siapa menjawab? Mati ya. Mati. apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan dan apa fungsi jaring-jaring makanan dalam ekosistem? Fungsi jaring-jaring makanan dalam ekosistem adalah diagram yang menunjukkan hubungan makanan secara keseluruhan antara organisme dan lingkungan tertentu. Sekian jawabannya. Dan fungsinya untuk menggambarkan rantai-rantai makanan antar spesies dalam suatu komunitas. Kan penjawaban Sekian untuk soal dari kelompok 3. Nomor satu. Soal dari sesi kita. Izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1 dari atas nama kita. Apa dampak dari penggunaan kata dalam keberlangsungan dari jaring-jaring makanan? Dampak yang terjadi adalah berkurangnya yaitu bertambahnya populasi belalang dan ular
populasinya akan meningkat terus-menerus sehingga jadinya terjadi kerugian yang besar dalam bidang pertanian. Sekian. Nah, Sekian puasa. Oke, jadi itu jawaban pertanyaan dari saya sebentar ya. Silakan. Sudah puas, sudah jelas semua. Sudah jelas semuanya. Baik, kan ditutup saja. sekian dari Bapak Luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tiga? Kenapa apa tiga? Ya. Apa tiga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak Kira-kira ya? Kira-kira makan. dan Yang B ya? Kira-kira ya? Silakan. Piramida ekologi Perhatikan. telah diuraikan sebelumnya bahwa di dalam ekosistem alami jumlah produsen yang berada di tingkat tropik satu merupakan jumlah terbesar. Jumlah konsumer yang berada di tingkat tropik dua lebih kecil. Dan demikian seterusnya sehingga jumlah karnivora yang membuat jumlah terkecil jika digambarkan akan berbentuk piramida dengan bentuk yang semakin berfungsi. Piramida itu disebut piramida ekologi. Piramida ekologi dapat dibedakan menjadi piramida jumlah individu, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah individu. Piramida jumlah menggambarkan jumlah individu dalam populasi yang menempati tingkat tropik tertentu. Sebagaimana diuraikan di atas, jumlah organisme yang menempati memiliki jumlah yang lebih dibandingkan dengan organisme yang menempati tingkat tropik dua. Jumlah organisme yang menempati tingkat tropik dua juga lebih besar dibandingkan dengan jumlah organisme yang menempati tingkat tropik tiga. Demikian seterusnya. Jadi dalam ekosistem normal, jumlah produsen lebih banyak daripada konsumen satu, herbivora, dan konsumen satu lebih banyak daripada konsumen dua, karnivora. Individu yang menempati puncak piramida jumlah paling sedikit dalam piramida jumlah. Kita menghitung jumlah individu dalam populasi pada suatu waktu tertentu. 2. Piramida biomasa. Biomasa adalah barang atau komponen bagi suatu area tertentu pada suatu waktu tertentu. Biomasa tumbuhan hidup dari berat akar, batang, dan daun tumbuhan yang menempati area tertentu. Biasanya dihitung sebagai berat garing per meter. Piramida biomasa dibuat berdasarkan berat total populasinya pada Perhatikan apa bolehnya. untuk mengukur biomasa seluruhnya dilakukan dengan teknik sampling cuplikan guna memperkirakan kebutuhannya. Jadi untuk menentukan biomasa hutan yang luas dapat diambil sebagai area sebagai sampel untuk memperkirakan biomasa seluruhnya. Piramida biomasa lebih memberikan gambar yang sesungguhnya tentang aliran energi ekosistem. Kelemahannya, piramida biomasa hanya menggambarkan keadaan ekosistem dalam waktu tertentu. 3. Piramida energi. Piramida biomasa hanya menggambarkan keadaan ekosistem pada waktu tertentu. Untuk dapat menggambarkan keadaan ekosistem dalam jangka waktu lebih lama, digunakan piramida energi. Piramida energi dapat memberikan gambar lebih akurat tentang aliran energi pada suatu ekosistem. Di dalam ekosistem normal terjadi penurunan energi akibat pemborosan energi. Sebagaimana disinggung sebelumnya, sekitar 10% energi dari tingkat tropik sebelumnya yang bermanfaat. Piramida energi menggambarkan banyaknya energi yang disimpan dalam bentuk senyawa organik yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Energi yang tersebut dikenal sebagai energi primer.
Nah, ya, itu terkait dengan piramida ekosistem. Silakan untuk sesi pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Satu pertanyaan saja ya. Satu pertanyaan saja untuk kelompok 3. Ya. Silakan. Nomor 1. Ya. Siap. Saya nomor 1 ini yang memberikan pertanyaan. Siapa namanya? Muhammad Asyad Kadiri. Jika trafik 1 memiliki peran dalam ekosistem, yaitu menjadi produsen. Kemudian ahli kimia dari trafik 1 adalah, saya ulangin ini, jika trafik 1 memiliki peran yaitu produsen. Kemudian ahli kimia makanan dari trafik 1 adalah makanan dari trafik 1 produsen. Contoh makanan. Makanannya Makanan dari produsen. Apakah dia sendiri atau dari apa atau gimana? silakan kelompok 3. Coba diulang lagi soalnya. Jika trafik 1 memiliki peran dalam ekosistem yaitu sebagai produsen. Dan terus sumber energi kimia atau makanan dari trafik 1 adalah apakah dia membuat makanan sendiri atau memakan predator atau memakan herbivora atau bagaimana? Atau dari beberapa Silakan dijawab. silakan dong. Silakan dijawab. Ini digedok. Enggak, usah bermain. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nama saya Jika ya. Pertanyaan dari Luna Askar. Jawaban ini dari Luna Askar adalah membuat makanan sendiri. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 dinamakan produsen karena dia membuat makanan sendiri. Benar jawabannya. Ya, benar. Nah ya, itu produsen ya bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang dari kelompok kami Diskusi bisa ya. Terima kasih ya. Jadi baik, sudah jelas semua. Ya. Apa yang dipresentasikan oleh teman-teman lingkungan jadi. Nah kita jadi dari kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh teman-teman dari hasil presentasi tadi, yaitu interaksi di dalam ekosistem itu merupakan suatu interaksi
komponen biotik dan abiotik. Dimana di dalamnya itu terdapat jenis-jenis interaksi. Apa yang jenis interaksi? Ada predasi, ya, ada kompetisi, dan ada dengan simbiosis. Ya, simbiosis ada Tiga. simbiosis. Beta semua. Apa penjelasan dari masing-masing simbiosis? Parasitisme yaitu simbiosis dan parasitisme simbiosis yang saling Menguntungkan. sering apa? Parasitisme. Satu lebih, satu lebih. Komensalisme saling baru. Kalau simbiosis mutualisme itu baru saling jelas ya. Itulah interaksi yang ada di dalam ekosistem serta jenis interaksi. Jadi itu kesimpulan yang dari hasil kalian diskusi. Baik, untuk Bapak Guru ini ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Sudah jelas ya? Jadi ya, baik. Jadi untuk materi selanjutnya ya, kita lanjut ke materi tentang reproduksi yang akan datang. Ya baik. Jadi untuk hari ini Pak Guru akhir ya, tapi silakan kembali ke tempat duduknya. Boleh dibuka ya. Jadi tidak ada pertanyaan untuk jelas. Jadi sudah ya, kita akhiri sampai di sini. Apa yang Pak Guru sampaikan, apa yang teman-teman kalian sampaikan, baik itu dalam bentuk pertanyaan, baik itu dalam bentuk tambahan atau jawaban, itu sebagai modal penambah ilmu untuk kita bersama. Ya, sekian dari Pak Guru. Semoga kita bertemu lagi di minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.